menyeberang sungai-sungai yang curam serta sangat berbahaya dan berpotensi. Kenapa itu Anda lakukan? Ada keinginan kita untuk mencoba apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Pemerintah Aceh juga membuka kurang lebih 11-15 jalan. Saya melihatnya juga tidak efektif. Begitu terjadi bencana, mereka yang rusakin hutan, masyarakat yang menerima bencana, apa nggak ada kepikir gitu Pak? Saya nggak tahu istilahnya apa, kalau kata orang jeruk makan jeruk mungkin ya. Jadi masyarakat di situ dia adalah korban bencana, tapi dia juga melakukan hal yang pelaku bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, seseorang yang memiliki hobi lebih cenderung kepada pribadi itu menjadi hal yang biasa. Namun, jika hobi itu disalurkan justru untuk mengoptimalkan kepedulian terhadap lingkungan, kebencanaan, dan pariwisata, tentu ini menjadi menarik. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi alam yang begitu indah. Namun, potensi itu sepertinya semakin hari semakin berkurang dan kian rusak serta hancur. Nah, pada pertemuan kali ini, Sisi Lain akan mencoba melihat situasi, kondisi, lingkungan, khususnya hutan di Aceh, keterkaitannya dengan terjadinya berbagai macam bencana. Untuk membahas ini, kami telah mengundang seorang yang memiliki hobi off-road, yang memiliki hobi bertualang ke hutan, keluar masuk hutan, seberang sungai dan lain-lain. Kemudian juga memiliki hobi untuk melacak sejauh mana potensi-potensi pariwisata. Beliau adalah Musni Hafaz. Beliau mantan jurnalis yang kini alih profesi menjadi seorang pengusaha. Beliau juga mantan ketua IOF Aceh dan pendiri Kutaraja Rescue. Nah, saat ini beliau memimpin itu. Kemudian aktif di berbagai kebencanaan. Jangan tanya soal pengalaman untuk keluar masuk hutan. Beliau bukan hanya menaklukkan Aceh, tapi juga sudah Indonesia. Assalamualaikum, Bang Alek. Waalaikumsalam. Iya, orang memanggil beliau Bang Alek. Bang Alek, pengalaman Anda keluar masuk hutan, menyeberang sungai-sungai yang curam serta sangat berbahaya dan berpotensi bisa-bisa menghilangkan nyawa. Kenapa itu Anda lakukan? Ya, mungkin kita hidup ini kita suka hobi masing-masing mungkin ya. Cuman pilihan saya itu saya hobi sambil berwisata untuk kepuasan diri saya mungkin. Dari situ saya awalnya. Kemudian saya juga setelah kita mengetahui daerah atau wilayah-wilayah yang kita masuki untuk kepentingan pariwisata atau kepuasan diri sendiri itu, ada keinginan kita untuk mencoba apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Ya mungkin akhirnya kita mencoba menyatu dengan kawan-kawan dari sisi yang berbuat untuk lingkungan dan kemanusiaan. Banyak orang menyebut pengalaman batin orang-orang yang memang memiliki hobi seperti Bang Alek ini, selain mensyukuri anugerah Tuhan terhadap kekayaan dan potensi alam,
juga menimbulkan kekhawatiran ketika fakta-fakta melihat hutan kita sudah gundul ya, potensi-potensi alam lainnya juga sudah hancur. Itu Bang Alek temukan dalam perjalanan di Aceh ini. Saya pikir nggak cuma di Aceh, di seluruh Indonesia mungkin kita nggak bicarakan keluar ya, mungkin ya seperti itu. Semakin hari hutan itu semakin kecil. Ya, di Aceh sendiri seperti apa pengalaman Bang Alek? Aceh sendiri sebenarnya secara tertulis kita masih punya hutan 70%, 30% itu adalah merupakan wilayah garapan atau merupakan kalau istilah hutannya mungkin bukan wilayah hutan ya mungkin ya. Ya 70% itu yang terdata. Mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin kita nggak mencapai 70% lagi mungkin yang memang wilayah hutan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena setelah kita masuki wilayah-wilayah yang memang wilayah kita itu memang banyak yang sudah terbuka. Jadi hutannya itu bukan memang hutan yang terlindungi. Hutan terlindungi saja sekarang ini banyak yang sudah dijarah ya. Sehingga kita melihat memang di situ ini wilayah memang hutan yang dilindungi gitu ya. Cuman kita juga heran di dalam itu kita juga mendapati masyarakat berkebun di dalam itu, membuat satu usaha di dalam itu yang sebenarnya memang itu ya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mungkin. Ya, yang lain ya, misalnya Bang Alek ini kan melakukan perjalanan dari Janto ke Lamno, Gempang ya, kemudian di data yang kami dapat Buluk Sema, kemudian Ulu Masin dan Lesten. Apa yang Abang lihat di sana? Mungkin yang paling kita sayangkan sekarang itu memang kita mungkin tidak bisa masuk ke tengah hutan yang memang tidak ada jalannya mungkin. Tapi yang mampu saya jangkau itu melalui medan off-road mungkin ya, yang bisa coba saya masukin. Kemudian saya bisa juga menyusuri sungai-sungai pedalaman seperti saya coba kemarin wilayah Ulu Masin ya. Coba kita dari Muara Tenom itu kita masuk sampai ke batas batas ke karena berhulunya itu kan dari ini, itu dari Gempang, dari Gempang Tangsi dia ke Tenom. Tenom itu kan salah satu daerah buangan banjir tiap tahunnya dari Tangsi dan Gempang itu. Kalau curah hujan tinggi berarti Tenom akan menjadi korban tiap tahunnya. Kenapa di Tangsi sendiri, di Gempang sendiri perambahan itu terus dilakukan. Makanya kita nggak heran di sana kita sering melihat banjir dan longsor. Ada pernah ketemu misalnya kayu-kayu besar gitu ketika Bang Alek dan kawan-kawan masuk hutan, keluar hutan? Kalau kita menyusuri sungai Tenom itu, ya kawasan hutan Ulu Masin sampai ke dalam, kita memang sepanjang sungai itu kita melihat sampai ketinggian berapa, misalnya kita dari air normal itu 5 meter, 6 meter masih itu, kita melihat plastik memang, plastik sampah-sampah yang dibawa dari wilayah Gempang dan Tangsi, kita melihat itu. Yang lain misalnya ada bekas galian, bekas pertambangan gitu. Memang di dalam masih ada itu. Kalau kita ketemukan wilayah-wilayah itu masih ada memang illegal loggingnya masih ada, dan dibuktikan kan beda dia dengan kayu yang patah alami dengan yang bekas potongan yang dicampakkan ke dalam sungai itu. Kita nampak itu memang masih ada yang bermain-main di sana. Kemudian kalau kita melihat di daerah lain lagi itu seperti di Lesten mungkin. Lesten itu punya sungai yang besar mungkin yang dari Loser itu, terus itu bermuara sampai ke Lesten Gaya Luas, kemudian sampai ke Tamiang, ke Tamiang. Itu memang kita masih mendapati juga bekas potongan-potongan kayu illegal logging di sepanjang sungai itu memang. Nah, ini kan alasan pemerintah, alasan lazim dari penguasa adalah menembus isolasi, membuka jalan dengan dalih untuk peningkatan ekonomi rakyat. Dan di Aceh sendiri kan kita dulu pernah mengenal ada istilah Ladia Galaska, kemudian 19 ruas jalan tembus. Nah, periode ini pemerintah Aceh juga membuka kurang lebih 11 sampai 15 jalan. Salah satunya misalnya dari Gempang ke Pame, dari Gempang Pidi ke Pame. Nah, Bang Alek kan sudah menembus jalan ini.
Apa yang abang lihat di situ? Apakah memang pantas jalan ini dibuka? Apakah memang sangat masuk akal kalau alasan jalan ini dibuka dengan alasan untuk peningkatan ekonomi rakyat, atau hanya sekelompok orang yang menikmati, katakanlah para pemain kayu ilegal itu? Saya pikir pemerintah mungkin melihatnya serius mungkin ya, itu untuk membuka satu isolasi daerah. Yeah. Tapi setiap investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembukaan ruas jalan baru pasti ada tujuan mungkin ya. Investasi apa? Bagaimana ekonomi rakyat di satu daerah bisa untuk dipasarkan mungkin ke daerah perkotaan. Tapi ada beberapa daerah yang memang kita butuh seperti itu. Misalnya kita berawal dari Janto Lamno, mungkin kita mengelak jalan terjadi longsor mungkin di Gurute. Tapi kalau kita buka jalan baru dari Janto ke Lamno, saya melihatnya juga tidak efektif. Kenapa itu? Tidak efektif itu merupakan salah satu hutan yang menyuplai air untuk kota Banda Aceh. Tapi sekarang dengan dibukanya itu akan terjadi perambahan hutan, kemudian selain perambahan hutan, kemudian kita juga itu membuang anggaran tidak sedikit, karena sepanjang jalur itu tidak ada hasil apa-apa buat masyarakat yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Misalnya gini, kita melihat di daerah Indrapuri misalnya di situ ya, Indrapuri atau sampai ke kota Lamno-nya itu. Kota Lamno batas jalan itu dibuka. Itu sepanjang jalan tidak memang hanya di daerah Lamno ada sedikit penduduk di dalamnya. Selain itu apa hasil yang bisa dihasilkan di daerah sepanjang itu? Tidak ada, saya pikir. Tidak ada ya. Tidak ada. Itu akhirnya apa? Itu akhirnya terjadi legal logging besar-besaran yang dibiarkan seperti itu yang kita lihat selama ini. Sehingga apa? Debit air di sungai-sungai itu mulai mengering, mulai tiap tahunnya terus menurun saya lihat, dan itu akan terus terjadi. Kemudian karena kalau kita bicara di Banda Aceh ini, mungkin Kurung Linteng itu salah satu sumber air Kurung Aceh sebenarnya. Jadi dari Kurung Linteng itu masuk terus sampai ke Jalin ke Selimum sampai ke Banda Aceh ini. Kita mengambil air itu di Lambaru, kemudian kita proses menjadi air minum. Setiap tahunnya itu terus debit air itu berkurang terus. Kenapa seperti itu? Mungkin kita melihat hutan-hutan yang ada di Aceh Besar itu terus biar sedikit-sedikit dipotong. Kita lihat juga di Sare mulai terpotong, pinus-pinus terpotong. Itu mungkin ya kemudian dirambah dibuat pertanian di tanah-tanah yang sebenarnya itu mulai kawasan hutan ya yang dilindungi, yang membuat sejuk terus terjadi. Maka sehingga akhirnya begitu hujan besar terjadi banjir. Ya seperti kemarin terjadi di Gempang juga ya, banjir terulang-ulang terus ya di Gempang, Tangsi itu berulang-ulang terus. Berulang-ulang. Kenapa itu? Saya kebetulan kalau saya lihat di Tangsi itu, kenapa di situ-situ saja jadi masalah? Kebetulan saya kemarin ada permintaan bantuan kebetulan dari pihak Polda untuk kita masuk ke dari Gempang itu kita masuk ke atas bukan Gempang maksud saya, dari Tangsi kita naik ke atas itu tembusnya ke Mane. Kita coba masuk itu, saya hampir di sana 3 hari kemarin mencari salah satu petugas yang tersesat di sana. Kemudian kita naik ke sana, kita melihat di atas itu dia terjadi legal logging seperti itu dengan nyata itu ya. Ya, kebetulan aparat kepolisian waktu itu memang untuk tujuan ke sana itu juga untuk melakukan satu penertiban. Akhirnya anggota mereka yang hilang di sana tersesat karena memang hutannya seperti itu. Tapi kalau terus seperti itu, ini saya pikir Tangsi itu sampai kapanpun akan terus terjadi. Ini di samping Bang Alek dan kawan-kawan melihat illegal logging, illegal mining segala macam. Pernah nggak pengalaman ketemu binatang-binatang buas ketika menginap dalam hutan itu? Secara kalau kita menginap dalam kegiatan hobi ini saya nggak ada. Sebelumnya memang saya pernah ketemu itu di tahun 99 itu masih ada di Lamuri itu di daerah masuk dari Calang ke atas dari
dari apa namanya Riga. Dan Itu ketemu kebetulan apa? waktu itu dengan Bang Akmal. Ketemu apa itu? Akmal Serabi. Ah. Kita ketemu harimau, sorry. Oh, harimau. Kita satu mobil sama beliau, kita ketemu. Tapi saya pikir itu adalah satu memang aturan alam kita melewati karena dia bawa anak mungkin ya, tapi kita maklumi itu biasalah. Nah ini kan pengalaman Bang Alek juga ya mungkin ketika bermain dalam hutan. Sebenarnya kan ada rute-rute jalan-jalan yang sudah dibuat oleh binatang-binatang umumnya, misalnya gajah. Ya. Di daerah Gempang itu kan terkenal ya, daerah Takengon dan lain-lain di hampir seluruh Aceh. Hari ini tiba-tiba jalan itu kawasan itu dibuat jalan oleh manusia, apakah tidak akan mengganggu habitat seperti gajah itu? Itu sebenarnya membuat problem sebenarnya ya. Mungkin saya nggak tahu kemana menyalurkan saja mungkin aspirasi saya itu. Saya melihatnya kita bicara yang terdekat saja. Kalau kita melihat itu misalnya kita bermain dari Janto ke Kemala. Janto Kemala itu jaraknya dekat. Mungkin hanya berapa 30 km. Dulu pernah dibuka jalan itu, kemudian ada komplain walhi dan macam-macam, kemudian jalan itu dibatalkan. Biarpun di situ jembatan besar-besar sudah dibangun. Sudah dibuat jembatan. Sudah tahun 84. Soal siapa yang melintas menjalan itu urusan lain gitu. Ya. Kemudian saya mungkin ada 5-6 kali terus mencoba menerobos dari Janto atau dari Panca, kemudian saya coba masuk dari Padang Tiji, saya menembus Kemala. Jadi saya sudah ada 7 kali. Saya terus ekspedisi tiap tahun itu saya coba menembusi jalur-jalur yang ada di situ. Cuman sangat kita sayangkan di situ memang akan terjadi tidak saja di situ mungkin. Dan karena kita masuk di Panca, desa terakhir yang ada di Aceh Besar ini, dalam Tamot, itu sampai ke Kemala Dalam, itu satu penduduk pun tidak ada memang. Tapi jalan ada. Kebun pun tidak ada. Jalan ada. Ada jalan itu mungkin jalan orang yang orang yang legal logging lah, kecil-kecil mungkin masyarakat di situ. Kemudian ada jalan di sana itu memang jalan yang dibuat oleh gajah memang. Yang kita gunakan itu memang jalur gajah semuanya. Kenapa kita gunakan jalur-jalur bekas pertapakan gajah? Memang gajah itu membuat jalan Bang memang. Sejalannya sebesar mobil memang. Jadi dia karena badannya besar. Ya, kalaupun dia longsor, dia akan terus menginjak itu sehingga itu menjadi jalan kembali. Hari ini longsor, kita tahun depan mungkin kita persiapan membawa peralatan untuk bisa menerabas di situ lagi. Kita tahu tahun depan kita datang itu udah rata Bang. Gajah itu membuat jalan rupanya. Terus kalau kita membuat, apalagi sekarang banyak kita buat jalan, kita menggunakan jalan yang telah memang jalan mereka. Itu terus tiap tahun seperti itu. Lama-lama ini konflik satwa dan manusia ini akan terjadi. Jadi sekarang juga udah terjadi ya. Dan sudah terjadi. Umumnya di daerah Takengon ya, benar Maria. Takengon, Aceh Timur itu Timur. terus terjadi. Kenapa? Di sana kita menggunakan jalur itu untuk perkebunan. Ya, ini terlepas dari menembus isolasi tadi, program pemerintah. Tapi pengalaman Bang Alek keluar masuk hutan seperti yang Abang ceritakan tadi. Hari ini pemerintah Aceh juga membuat beberapa ruas jalan atau yang dikenal dengan proyek multi-use. Menurut Abang itu apa? Sangat strategis. Jika kita bandingkan dengan realita kondisi alam dan hutan kita hari ini. Ada beberapa memang yang secara ekonomi itu mungkin, secara kedaerahan, secara kebutuhan memang mungkin efektif saya melihat. Misalnya Gaya Luwes itu kalau memang beliau ingin ke ibu kota provinsi, mereka itu jalur terdekatnya adalah harus melalui ke Abdia. Abdia kemudian karena jalannya bagus itu jalur tercepat yang bisa menuju ke Banda Aceh. Daripada dia harus ke Takengon, Takengon kemudian ke Biren ke Banda Aceh. Itu efektif menurut saya. Kemudian kalau orang Gaya Luwes itu kalau dia mau ke Medan dia lebih cepat via Kota Cane ke Medan lebih cepat daripada dia harus ke Lokop atau ke Perlak atau ke Pialangsa. Itu jauh menurut saya. Dan kemarin saya baru 1 minggu yang lalu saya selama 8 hari saya mengelilingi itu Bang. Kemudian saya masuk ke jalur dari barat Ladia Galaska itu mungkin program itu Ladia Galaska itu mungkin Lautan Hindia, Gaya Luwes, Selat Malaka. Itu artinya mungkin bagaimana menembus isolasi daerah itu yang diprogramkan mungkin pemimpin-pemimpin dan Abdullah Putih. Abdullah Putih. Gubernur Abdullah Putih. Iya. Tapi kita setuju saja. Cuman
setiap tahun itu saya pikir biaya maintenance untuk perawatan jalan itu mungkin kita bisa membangun begitu banyak yang lain yang memang dibutuhkan masyarakat daripada kita terus mengelola itu saja. Apalagi ada rencana mungkin saya sebagai masyarakat juga karena kita bukan pelaku ya, mungkin ada beberapa ruas jalan yang saya pikir tidak dibutuhkan gitu. Maka itu akan menjadi bencana buat kita nantinya. Seperti pembukaan, saya baru mendengar ini ya, ada pembukaan jalan tol Kemala. Saya pikir itu tidak efektif. Apalagi kita jalan lingkar, itu jalan tol, kita melewati jalan tol ke Sigli, ke Kemala begitu dekat. Itu lebih cepat. Kenapa kita harus membuka jalan tol Kemala? Untuk apa? Petani tidak ada di dalam itu. Satu kebun pun tidak ada. Abang udah pernah masuk sana ya? Saya siapapun saya tantang masuk. Besok besok saya masukkan. Itu bisa kita tembus 4 hari itu, Bang. Tapi memang tidak ada tidak ada kebun, tidak apa-apa. Lalu kenapa pemerintah ngebet betul gitu? Nafsu betul dia untuk membuka jalan itu. Saya mungkin pernah bicara dengan Bang Jul dari seorang aktivis juga yang dari Walhi. Bang, tolonglah Bang, itu nggak ada gunanya Bang. Saya sudah pernah katakan beliau. Kemudian juga ada rencana pemerintah mungkin tahun ini membuka Gempang Pame. Saya pikir itu akan menjadi bencana juga nantinya. Kita melihat. Kenapa itu? Karena gini, kita melihat arus Sungai Tenom itu selama ini itu kan membawa banjir terus nih. Kalau jalur itu dibuka lagi, itu akan bencana nanti ke pesisir. Malah ini udah masuk segmen 3. Segmen 1 selesai, segmen 2 ini masuk segmen 3. Sangat berbahaya menurut Abang. Saya pikir gini, antara Gempang itu apakah Takengon itu sekarang kan dia sudah bisa Piabiren. Kalau dia ke barat Piabiren saya pikir cuma membutuhkan waktu 1 jam. 1 jam ke Biren ke Sigli itu hanya 1 jam. Kan sama. Kalau dia buka dari Pame itu membutuhkan berapa jam dia ke Gempang ke Sigli itu 1,5 jam. Saya pikir nggak efektif. Kemudian kalau kita dari Gempang, saya sudah pernah masuk 2014, saya coba terabas jalan itu. Saya coba masuk dari bahkan kawan-kawan off-road itu pernah di tahun sebelum tsunami pernah masuk juga. Itu dari Gempang itu sampai ke kilometer 14 sampai 16. Dia cuma punya 2 rumah. 2 rumah itu memang namanya Pak Pawang Ibrahim. Cuman beliau yang punya. Beliau jalan kaki itu ke Pame, ke sini jalan kaki dia. Dia orang Gempang. Dan di situ memang waktu saya masuk itu memang semua adalah tambang emas ilegal. Yang mungkin lubangnya kalau malam kita masuk mungkin seperti satu kota di situ. Tapi kalau pemerintah hari ini membuka jalur itu akan terjadi juga nanti illegal logging yang besar-besaran. Dan karena jalannya sudah ada ya, jalan sudah ada. Secara ekonomi apa yang ingin dijual di situ? Saya pikir nggak ada apapun hasil produksi yang akan dibawa dari situ keluar. Dan kita membangun itu dengan anggaran pun tidak sedikit nantinya. Kenapa nggak anggaran itu digunakan menjaga ya atau merawat jalan-jalan telah ada. Seperti misalnya kita lihat, saya lewat kemarin dari Gaya Luwes ke Lokop sampai ke Perla. Saya nggak menyangka jalan dari Lokop ke Perla itu separah itu Bang. Jadi kok aspal itu memang sudah tidak tampak lagi. Jadi lubang kita menghabiskan waktu yang biasa 1 jam misalnya dari Penarun ke Lokop atau 2 jam gitu ya. Jadi 4 jam. Itu kan sudah hampir setiap tahun itu. Perla Lokop hampir setiap tahun 85 miliar, 60 miliar. Ini muncul lagi di konsep proyek multi-use. Tapi kok nggak pernah selesai? Memang kan gini, memang saya tidak ada bermaksud memojokkan siapapun. Cuma saya melihat ini kenapa bisa hancur gitu. Paling yang mengangkat itu hanya kendaraan sawit. Kemudian memang ya truk-truk kayu itu masih berseliweran. Itu yang membuat hancur jalan di situ. Tapi kalau sawit juga menjadi salah satu penyumbang kehancuran jalan-jalan itu saya lihat. Malah kemarin saya juga saya mungkin belum pernah sampai ke ujung daripada Samargilang. Saya sampai Samargilang di satu kota kabupaten yang kecil. Saya lihat ada satu semacam desa, tapi itu memang desa memang Samargilang itu. Kalau mungkin kecamatan itu. Itu jalannya 2 jalur Bang. Tapi 2 jalur itu satu pun nggak bisa kita pakai.
Lubangnya itu mungkin sampai 30 cm itu. Jadi masyarakat kiri kanan saya tanya, ini gimana sih? Berarti itu off-road di dalam kota gitu. Iya. Saya tanya kepada masyarakat situ, kok seperti ini sih? Itu kan. Kok dibiarkan jalan seperti ini? Kenapa nggak dibangun di pemerintah? Padahal kota sudah ditata sedemikian, mungkin bakal menjadi satu ibu kota kabupaten mungkin nantinya Samarkilang. Terlepas dari itu saya melihat, saya berpikir kenapa jalannya bisa hancur begitu. Di situ memang yang menghancurkan itu kalau dibilang sawit juga tidak ada. Mungkin perambahan hutan itu juga lagi. Macam menemui truk 1-2 itu yang begitu besar-besar. Malah waktu kita lewat mungkin kita tamu. Jadi semacam premanisme mungkin penguasa di situ, dia berdiri di tengah jalan. Dia berdiri dia tengok kita. Kita harus ngelak mobil dia. Oh gitu. Jadi mungkin dia membawa kayu itu keluar, dia melihat kita dulu. Siapa? Ngapain di sini? Jadi semacam itu. Padahal kita ini kalau anak off-road kita nggak ada kepentingan. Tapi kita memang hanya melewat saja. Tapi kecurigaan kan terlalu tinggi. Ini kan juga satu hal yang saya anggap berlebihan mungkin ya. Tapi hancurnya jalan-jalan itu karena pencurian kayu itu yang terjadi di daerah-daerah. Abang kan juga aktif di kebencanaan ya, kegiatan kebencanaan gitu ya. Beberapa kali misalnya banjir, Kutaraja Rescue terjun ke lapangan. Apa nggak bosan tuh? Karena terus banjir. Kalau kita pun bergerak, kita kan tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali, Bang. Kita ini kan adalah satu, kita membentuk satu wadah saja sebenarnya. Wadah itu, kemudian wadah itu kita bersama kawan-kawan, kita mengumpulkan sedikit anggaran untuk bisa membantu orang lain, atau kita tidak punya anggaran tapi kita punya fasilitas kendaraan, kita bisa menyuplai barang kemana, atau membawa tenaga medis kemana, atau membawa media untuk melaporkan kemana, atau kita membawa aparatur pemerintah untuk mendata semua. Jadi kita masuk orang terdepan kita untuk menuju ke satu tempat tujuan dengan kendaraan yang kita punya. Maksud saya begini, Bang. Abang kan udah masuk nih, keluar hutan, masuk hutan, menembus sungai-sungai yang curam gitu kan. Itu di satu sisi menyalurkan hobi. Di sisi lain begitu terjadi bencana, abang juga turun. Apa nggak ada misalnya dalam pikiran, kesal juga ini mereka yang rusakin hutan, masyarakat yang menerima bencana, apa nggak ada kepikir gitu, Bang? Memang ini semacam kalau orang bilang, saya nggak tahu istilahnya apa, kalau kata orang jeruk makan jeruk mungkin ya. Jadi masyarakat di situ dia adalah korban bencana, tapi dia juga melakukan hal yang pelaku bencana. Kenapa seperti itu? Dia potong kayu. Dia ini kan sebenarnya mereka pencaharian mereka itu. Begitu mereka tebang terus demi kehidupan mereka, tapi itu bencana juga datang ke mereka. Datang kita bantu dia lagi, besok dia potong juga lagi. Jadi akhirnya kita ada satu kebosanan menurut kita. Ini gimana sih? Bosan juga ya? Bosan. Karena itu terus yang berlaku gitu. Tapi di sisi lain saya mengharapkan juga pemerintah Aceh gitu ya. Dalam membuka sesuatu itu jangan melihat dari sisi fashion itu terbuka semuanya. Tapi kita juga harus melihat kasihan juga anak-anak cucu kita. Ada jalur-jalur yang yang nggak perlu dibuka, jangan dibuka dulu gitu. Biarlah itu menjadi satu yang alami. Kita simpan pada saatnya nanti dibutuhkan penyebaran penduduk sudah memadai, kita buka. Sekarang kita tidak butuh tapi kita buka gitu. Untuk apa gitu? Maka saya bilang tadi. Karena memang di situ ada dana segar kan, ada fresh money gitu. Nah, itu saya di luar kewenangan saya. Cuman saya sangat berharap mungkin Jantok Mala itu kalau ada perencanaan buka itu dibatalkan karena itu akan terjadi apa tadi semacam antara satwa dan manusia itu akan terjadi. Ancaman longsor juga tinggi di situ. Kalau longsor tidak, tapi ada. Kalau longsor akan terjadi nanti kalau sudah terbuka jalan itu, legal logging akan berjalan itu, Bang. Itu berjalan. Kalau sekarang itu sangat sulit menuju ke situ. Kemudian Gempang Pame, saya pikir Gempang Pame itu juga belum saatnya dibuka karena di dalam itu memang nggak ada masyarakat, Bang. Itu apa? Gitu. Itu apalagi yang tinggal 7 km lagi yang belum tembus itu adalah sungai semuanya. Jadi kalau dibuka itu nanti kita bayangkan berapa banyak hutan yang. Tapi pemenangnya udah ada tuh. Ya? Pemenang kontraktor pelaksananya udah ada kan. Mungkin saya nggak mengikuti sampai ke sana, tapi saya mendengar itu akan dijadikan itu memang ada satu kesedihan di
di hati saya memang ya. Oke. Itu apa gitu? Itu untuk apa gitu? Oke. Ada yang kita rekomendasikan misalnya Babah Harod itu memang ada kepentingannya. Mungkin seperti di apa satu lagi itu Lokop itu memang ada di situ sawit macam-macam. Itu mungkin ya kontribusi untuk daerah memang ada. Tapi Gempang Bambu belum ada saya pikir Bang. Untuk apa itu? Itu apa? Semua yang ada tambang emas legal yang ada di situ. Jadi kita buka pun untuk apa itu? Ya, jadi pada intinya seharusnya pembangunan infrastruktur itu untuk meningkatkan menembus isolasi dan meningkatkan perekonomian rakyat. Tapi kalau yang terjadi justru di situ tidak ada masyarakat, patut kita pertanyakan. Ya, kita buka itu untuk apa? Secara ekonomi apa? Secara renggang waktu, saya pikir nggak memadai juga. Tidak ada keuntungannya bagi PAD. Tapi sekarang kan kalau kita membuat satu itu, bagaimana satu pemerintah ini kan untuk memperbesar PAD daerah itu. Tapi nyatanya sampai sekarang kita PAD kita itu yang paling besar itu hanya dari pajak kendaraan bermotor. 30% saja yang dari hasil dari PAD lain yang di daerah. Saya pikir lebih banyak kita penanamannya lebih banyak daripada hasilnya. Lebih bagus kita merawat yang sudah ada saja gitu. Ya, ini ke pariwisata. Dari beberapa rekaman yang Abang lakukan, kemudian Abang unggah di media sosial, kami melihat sungai begitu indah, ada air terjun ya. Ada hal-hal lain yang memang menarik untuk dijadikan objek wisata. Tapi masalah sekarang di Aceh itu pariwisata itu terkesan hanya seolah-olah pada tarian, pada yang lain-lain gitu kan, pada festival-festival yang kadang-kadang agak perlu kita pertanyakan juga. Padahal ada potensi alam yang mungkin kalau dijual ini akan lebih memiliki nilai jual yang tinggi gitu kan. Apa kritik Abang terhadap gitu? Kita harus salut dengan anak-anak muda sekarang, Bang. Anak-anak muda sekarang itu mungkin mereka tuh lebih seperti ya mereka itu memang mencari sekarang itu Bang, mencari objek wisata yang dianggap ini potensial untuk dijual ya, atau dia lebih kepada pribadinya, hobi, semacam fotografer, kemudian dia bawa drone kemana-mana. Kita contohkan seperti Tujuh Bidadari itu. Tujuh Bidadari itu itu begitu indah. Air terjun Tujuh Bidadari. Iya, yang ada di Aceh, perbatasan Aceh Utara dan Bener Meriah. Kita juga mencoba menembusi itu. Itu ke sana itu orang harus berjalan kaki untuk menuju ke sana. Tapi kita coba dengan kendaraan kemarin, kita tembusi itu. Itu salah satu. Tapi begitu tiap hari itu orang berduyun anak-anak muda ke sana. Kemudian kita juga melihat lagi mereka itu coba menjual Pulau Aceh. Kita sering melihat Instagram. Jadi berebut-rebutan mencari lokasi-lokasi wisata air terjun kemana-mana. Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kita ya asik festival tari gitu ya, festival kopi gitu ya. Tapi saya pikir mereka lebih banyak, saya pikir salah sasaran aja selama ini. Itu mungkin, sih boleh-boleh aja ya kan. Tapi alam juga sebenarnya lebih mahal kalau dijual kan. Ya, lahan lebih mahal untuk dijual. Tapi itulah karena kita bicara dengan hobi tadi, kita terus berbuat. Kalau memang kemudian ada diminta bantuan kita untuk menyusui itu, mungkin kita siap untuk itu. Ya, baik Bang Alek, saya kira cukup menarik kita bicara ini. Ini tidak cukup satu wawancara, nanti akan kita bicara lebih dalam lagi. Dan kalau Bang Alek nanti akan turun bersama kawan-kawan ke hutan, kalau memang ada waktu dan diberi kesempatan, kami akan ikut serta. Insya Allah. Ya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan Bang Alek yang sudah cukup kaya pengalaman. Beliau adalah juga mantan ketua IOF dan sekarang beliau adalah ketua Indonesia Off-Road Expedition. Jadi apa yang beliau ceritakan tadi itu bukan hanya cerita warung kopi seperti banyak orang mengungkapkannya. Beliau datang langsung, jadi VDPC. Beliau datang, beliau lihat dan beliau taklukkan. Oleh karena itu banyak seharusnya yang masih bisa kita selamatkan dari potensi kekayaan alam khususnya hutan. Tapi faktanya begitu banyak sudah hari ini yang hancur. Semuanya berpulang kepada pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.